Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan menyelami makna dari surah ke-45 dalam Al-Quran, yaitu Al-Jathiyah. Apa sih artinya Al-Jathiyah itu? Artinya adalah yang bertekuk lutut. Wah, dari namanya aja udah bikin penasaran ya? Surah ini intinya mengajak kita untuk merenung, melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan yang sebetulnya ada di mana-mana di sekeliling kita. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, ini yang unik. Surah ini nggak dibuka dengan perintah, lakukan ini, atau jangan lakukan itu. Sama sekali nggak. Malah kita diajak untuk melihat sekeliling kita. Seolah-olah pesannya itu begini. Coba dah lihat, bukti kebesaranku itu ada di mana-mana. Kalian cuma perlu buka mata dan hati kalian. Oke, jadi tema besar pertama yang diangkat di sini adalah bagaimana alam semesta ini pada dasarnya adalah sebuah galeri raksasa yang penuh dengan tanda-tanda. Tanda-tanda yang menunjuk pada sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Penasaran kan tanda-tanda apa aja sih yang dimaksud? Yuk, kita bedah lebih dalam. Dan ternyata, tanda-tanda yang dimaksud itu bukan hal-hal yang aneh atau jauh dari kita. Justru sebaliknya. Coba deh pikirin, pergantian siang dan malam yang nggak pernah telat, hujan yang turun dan bisa menghidupkan lagi tanah yang tadinya kering kerontang, atau bahkan hembusan angin yang kita rasakan. Semua hal yang kita anggap biasa ini ternyata dianggap sebagai tanda-tanda luar biasa. Tapi yaitu, kuncinya adalah bagi mereka yang mau berpikir. Nah, ini dia poin kuncinya. Surah ini seakan-akan bilang kalau tanda-tanda di alam itu setara nilainya dengan ayat-ayat suci di dalam kitab. Keren banget kan? Jadi alam ini seperti kitab suci yang terbuka, dan kitab suci adalah wahyu yang tertulis. Dua-duanya adalah bentuk komunikasi dari Tuhan. Oke, tanda-tandanya sudah ada, baik di alam maupun di dalam kitab. Pertanyaannya sekarang, gimana respons manusia? Nah, Al-Jathiyah langsung memaparkan dua jalur yang kontras banget. Ada jalan iman, yaitu jalan kepercayaan, dan di sisi lain ada jalan kufur atau jalan penolakan. Cuma ada dua pilihan itu. Di jalur pertama, kita lihat ada orang-orang yang sombong. Udah lihat tandanya tapi malah menolak, bahkan sampai dijadikan bahan candaan. Tapi di jalur kedua, ada mereka yang dengan rendah hati menerima petunjuk itu. Nah, inilah bisa dibilang konflik utama, pertarungan antara dua sikap ini yang jadi inti dari surah Al-Jathiyah. Dan untuk mereka yang memilih jalan penolakan, surah ini nggak main-main, peringatannya keras banget. Bukan cuma buat yang cuek atau abai, tapi khususnya untuk mereka yang berani-beraninya menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai bahan olok-olok. Pertanyaan retoris ini seolah-olah jadi jembatan. Jembatan yang membawa kita ke konsep berikutnya yang super penting dalam surah ini, yaitu pertanggungjawaban. Tentang keadilan mutlak yang akan ditegakkan di hari akhir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jadi nama surah ini sendiri. Kita akan bahas tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Sebuah momen puncak di mana semua kebenaran akhirnya akan terungkap tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Jadi Al-Jathiyah itu kan artinya yang bertekuk lutut. Ini bukan sekedar nama, ini adalah gambaran visual yang kuat banget. Coba bayangkan suasananya, seluruh umat manusia. Dari zaman dulu sampai akhir, semuanya berlutut, menunggu giliran untuk diadili atas semua yang mereka lakukan di dunia. Dan proses pengadilannya itu bukan asal-asalan loh, dijelaskan kalau semuanya sangat terstruktur. Setiap orang akan diadili berdasarkan semacam buku catatan amalnya masing-masing. Buku yang isinya rekam jejak lengkap perbuatan kita. Dan jangan bayangkan catatan ini bisa salah atau ada yang kelewat. Sama sekali enggak. Ditegaskan berulang kali kalau catatan ini super akurat. Hal sekecil apapun, niat di dalam hati sekalipun, semuanya tercatat dengan sangat-sangat rinci. Nah, setelah proses pengadilan yang adil ini selesai, apa yang terjadi? Tentu saja ada hasilnya. Dan hasilnya ini, sekali lagi, sangat kontras. Ini adalah akhir dari dua jalan hidup yang sudah kita bahas di awal tadi. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Buat mereka yang memilih jalan iman, hasilnya adalah rahmat Tuhan, surga. Tapi, buat mereka yang memilih jalan penolakan, tempat kembalinya adalah neraka. Benar-benar sebuah gambaran akhir yang hitam dan putih, tidak ada area abu-abu. Dan ini yang perlu kita garis bawahi banget. Hasil akhir ini bukan sesuatu yang acak. Ini adalah konsekuensi logis, akibat langsung dari pilihan-pilihan yang kita buat selama hidup. Apakah kita memilih untuk percaya, atau malah sebaliknya, mengolok-olok kebenaran dan terlena dengan gemerlap dunia. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir surah ini. Dan sebagai penutup, alurnya itu indah sekali. Surah ini membawa kita kembali ke titik awal, tema tentang keagungan Tuhan, sumber dari segala tanda, baik yang ada di alam semesta maupun di dalam wahyu.
Surah ini tidak ditutup dengan sebuah pernyataan, tapi justru dengan sebuah pertanyaan yang wow, menusuk banget. Intinya begini, kalau setelah semua bukti ini, baik di alam maupun di kitab, kamu masih nggak percaya, terus mau percaya sama omongan siapa lagi? Pertanyaan ini seolah-olah dilemparkan langsung ke kita, untuk kita renungkan dalam-dalam. Jadi, setelah kita diajak melakukan perjalanan, mulai dari merenungkan penciptaan, melihat dua pilihan manusia, sampai ke hari pembalasan, pada akhirnya fokusnya dikembalikan lagi 100% kepadanya. Segala puji itu hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Dan disitulah surah Al-Jasiyah berakhir, dengan sebuah penegasan yang mantap akan keagungan dan kebijaksanaan Tuhan. Ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua ya, bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Dan pada akhirnya entah bagaimanapun jalan yang kita pilih, semua akan bertekuk lutut.